Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Aditya Karya Mahatmayuda. Sahabat pemirsa Taruna Karya TV, kami hadir untuk Anda semua. Kami hadir untuk para Karang Taruna di seluruh wilayah Indonesia. Kelahiran Karang Taruna pada tanggal 26 September tahun 1960 di Kampung Melayu. Sejak awal adalah merupakan organisasi sosial kepemudaan yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial, yang tumbuh dan berkembang dari desa dan kelurahan di seluruh wilayah Indonesia. Karang Taruna bukanlah merupakan organisasi politik, bukan juga sebagai organisasi kemasyarakatan pemuda atau yang disingkat UKP. Namun Karang Taruna merupakan organisasi sosial kepemudaan yang independen. Setiap penduduk usia 13 sampai dengan usia 45 tahun secara otomatis adalah anggota Karang Taruna. Kami dari nasional tidak mengawal siapa calon yang terpilih, tapi kami dari nasional adalah mengawal aturan. Aturan ini yang harus kita pastikan dijalankan, aturan ini yang harus dipastikan di pedoman ini. Apalagi yang harus kita kedepankan jika bukan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Pasal 21 ini kan di sini tidak ada juga perintah di sini menyatakan membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu harus ke NKT. Nggak ada. NKT ini tidak ada dikasih mandat delegasi, Mas, untuk membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ini masih kosong, Mas. Kita bisa mengimplementasikan, Mas, ya, ketentuan mengenai keorganisasian, kepengurusan serta pengesahan pelantikan pengurus Karang Taruna diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna. Jadi, beda, Mas. Kalau di pasal 32, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Karang Taruna akan diatur di dalam peraturan Dirjen Pemberdayaan Sosial. Jelas. Tentunya kita harus mengacu kepada aturan, ada Permensos begitu, dan ini kita sudah paham tentang usia minimal dan maksimal. Lebih dari itu maksimal, maka duduklah di dalam majelis pertimbangan Karang Taruna, pertimbangan Karang Taruna atau MPKT. Jadi jangan memaksakan diri karena ingin jadi ketua Karang Taruna terus begitu. Jadi ada wadahnya di MPKT. Saya dengar Sulawesi kok begitu, apa gitu, ya enggak, sampai maunya apa, Pak Ketua? Ikut saya, ya alhamdulillah ya, karena sekali lagi Karang Taruna ini adalah organisasi sosial yang berafiliasi dengan pemerintah daerah, dan kemudian keterpilihan saya sebagai ketua Karang Taruna Sulsel, saya secara sah dihadiri oleh pemerintah daerah, baik pada saat pembukaan sampai pada penutupan. Dan tentunya mekanisme keterpilihan saya semua itu jelas dan ada bukti-bukti persuratan yang telah dilakukan oleh teman-teman panitia kepada pusat. Dan tentunya pada saat pelaksanaan TKD ini, pada saat keterpilihan saya itu dihadiri oleh 24 kabupaten kota secara keseluruhan. Dan alhamdulillah, dan mereka semua yang hadir dari 24 kabupaten kota itu adalah pengurus yang sah, tidak ada yang caretaker. Jadi itulah kenapa saya ini tetap yakin dan percaya bahwa
Karang Taruna Sulawesi Selatan yang resmi adalah di bawah kepemimpinan Andi Ida Kartikasari, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ini menurut saya Ibu Menteri Sosial punya dosa yang termasuk di baliknya dalam mengesahkan hasil TKN Karang Taruna ya tahun 2020 lalu tanpa mengetahui persis bagaimana terjadinya temu karya nasional itu dengan segala masalahnya, segala rekayasanya ya. Itu bagi kita ini orang-orang Karang Taruna yang masih ya maaf saja. Ya mungkin juga di sana ada beberapa orang yang merasa oh sama kita punya dedikasi, tapi beda dong. Kita punya dedikasi langsung di masyarakat, di Karang Taruna desa dan kelurahan kita. Mereka bermain di tataran mengawan-awan ya, mengawan-awan untuk atas nama Karang Taruna. Dan saya menganggap Menteri Sosial turut berdosa di dalam secara pelan-pelan nanti mematikan Karang Taruna. Sahabat pemirsa, bagaimana tanggapan para aktivis, mantan-mantan aktivis terhadap kejadian-kejadian yang saat ini terjadi? Ikutilah perbincangan Taruna Karya TV dengan tokoh aktivis, mantan pengurus Karang Taruna Nasional, mantan pengurus Karang Taruna Provinsi dari seluruh wilayah Indonesia. Sahabat pemirsa, saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, para pemuda Indonesia, para Karang Taruna Indonesia, semuanya yang berada di desa kelurahan di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini saya lagi berbincang santai dengan Bang Ajib Padindang. Beliau adalah mantan Ketua Karang Taruna Provinsi Sulawesi Selatan. Ini satu masa dengan kita, dengan saya khususnya. Kebetulan Bang Ajib Padindang dari Sulawesi Selatan, saya dari Jawa Timur. Saat ini kita akan berbincang santai tentang Karang Taruna. Riwayatmu kini, ini judulnya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Ya, sehat ya Bang? Alhamdulillah. Ya, gimana nih Bang tentang Karang Taruna yang saya mendengar satu keadaan ya sekarang ini, saya melihatnya agak beda dengan masa kita dulu. Ya. Dulu Karang Taruna itu betul-betul berkedudukan di desa dan kelurahan. Ya. Tetapi sekarang sudah berubah, sepertinya sudah struktural. Jadi kalau Karang Taruna desa harus ada persetujuan dari Karang Taruna kecamatan. Padahal kalau dulu adalah Karang Taruna desa ya dari oleh dan untuk desa itu sendiri gitu, di SK-kan oleh kepala desa atau lurah kan begitu. Demikian pula yang terjadi saat ini di beberapa provinsi lagi gaduh, saya melihatnya, saya mendengarnya karena ada intervensi dari pengurus nasional Karang Taruna ketika dalam penyelenggaraan temu karya daerah yang dilaksanakan oleh teman-teman Karang Taruna di provinsi itu, sehingga yang terjadi adalah banyak dualisme kepemimpinan terjadi di Sulawesi Selatan, di daerahnya Abang sendiri ya. Dan saya dengar juga di daerah-daerah yang lainnya, terus bahkan di kabupaten juga seperti itu. Gimana Bang tanggapan Abang situasi seperti sekarang ini? Ya, kalau istilahnya mengenang Karang Taruna yang lalu, Mas Ar, tentu kita bernostalgia terhadap kejayaan Karang Taruna ya. Yang di masa-masa kita memang kita jadikan Karang Taruna basisnya di desa, di kelurahan, karena di sanalah para remaja, para pemuda kita. Dan kalau misalnya itu potret masa lalu kita jadikan sebagai suatu refleksi di kondisi sekarang, apalagi dikaitkan dengan perubahan kepengurusan dari zaman ke zaman ya, dari masa kita di kepengurusan kita yang otonom, tetapi tetap menjadikan pemerintah daerah dengan SKPD-nya sebagai pembina teknis. Pemerintah daerah tetap sebagai pembina, tetapi kita tidak berada pada pengaturan langsung. Terutama justru memang di kepengurusan Karang Taruna Nasional sekarang ini yang juga lahir dari sebuah dinamika yang bagi teman-teman saya dari Sulawesi Selatan itu hasil TKN yang tidak legitimate. Sayang memang karena Menteri Sosial melegitimasi, maka menjadilah legitimate juga sesungguhnya Mas Arya.
bagi saya setiap organisasi memang butuh sebuah perubahan yang memerlukan paradigma baru di dalam memanage organisasi itu sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan zamannya. Di zaman kita yang lalu orientasinya adalah mendorong betul-betul remaja desa, pemuda desa berkumpul di sana, mempertemukan ide-idenya, mengelola gagasannya menjadi sebuah karya-karya yang produktif. Bukan langsung ke orientasi, sebutlah bisa jadi mulai terbawa ke orientasi-orientasi politik. Itu urusan belaka. Itu adalah hasil dari sebuah sebutlah kerja. Tapi yang kita kedepankan kan bagaimana menghidupkan, bagaimana membangkitkan Karang Taruna di desa-desa, terutama di daerah saya Sulawesi Selatan itu. Sesudah reformasi kita ketahui Karang Taruna itu kan bagaikan tiarap. Karena terjadi perubahan yang sangat fundamental di dalam struktur kelembagaan negara. Iya. Jadi Mas Arya, kalau kita kenang masa-masa kita yang lalu, Karang Taruna kita yang demikian dinamis, begitu aktif, sekarang pun masih sebenarnya. Kalau saya di Sulawesi Selatan, Karang Taruna desa itu masih sangat aktif sekali. Hanya pengelolaan yang berbeda. Kalau dulu kan tidak terlalu struktural, makanya lahirlah hanya semacam forum komunikasi Karang Taruna desa kelurahan di tingkat kecamatan. Yang tingkat kecamatan ini di masa kita dulu supaya dia terwadahi kemitraannya di tingkat kabupaten, maka kita dorong lahirlah FKKT kabupaten. Begitupun nasional. Berikutnya ini justru nasional turun ke bawah. Padahal substansi dan esensi Karang Taruna bukan di situ. Bagi saya Karang Taruna itu ada di desa, ada di kelurahan, dan di sanalah hidupnya, di sanalah ruhnya pemuda-pemuda kita, remaja kita di dalam mengaktualisasi diri melalui sebuah kegiatan, melalui sebuah usaha-usaha malah sampai kepada usaha produktif yang saya sebut sebagai suatu organisasi sosial kepemudaan yang independen, tidak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan politik. Kepentingan politik itu selalu sesaat, selalu hanya pada satu dekade tertentu. Dari dulu saya berharap dan saya jalankan Karang Taruna di Sulawesi Selatan itu tanpa mencampurkan antara kegiatan-kegiatan politis. Sekalipun secara pribadi saya orang politik, saya orang politik. Jaringan politik dibutuhkan karena itu kan untuk membackup dan memperkuat jaringan. Ini kondisi masa lalu kita. Di awal-awal reformasi, Karang Taruna memang tiarap di tingkat nasional karena sehubungan dengan kebijakan pemerintah yang menghapus Departemen Sosial, Mas Arya. Waktu itu. Tetapi jangan lupa hidupnya kembali Kementerian Sosial. Saya amat percaya itu didorong juga oleh Karang Taruna. Sehingga lahir lagi lah Kementerian Sosial, dan Karang Taruna secara nasional punya wadah kemitraan yang langsung dengan pemerintah. Tetapi kondisi sekarang jauh berbeda dengan kondisi yang dulu. Tapi saya masih suka bernostalgia, Mas Ar, tentang masa-masa yang lalu kita. Ada di Karang Taruna desa, di kelurahan. Kita buat forum-forum bertemu bersama yang kita sebut dengan studi karya bakti Karang Taruna kan? Iya. Ya, dan itu di Sulawesi Selatan tradisi seperti itu dalam satu program itu berjalan. Tiap tahun mesti ada SKBKT tingkat kabupaten. Di sanalah dipertemukan seluruh pengurus-pengurus Karang Taruna. Mereka berdialog, berdiskusi, mereka bersenda gurau, dan sekaligus suatu pembelajaran tentang bagaimana mengelola suatu kehidupan sosial melalui sebuah organisasi. Lalu ini yang saya khawatir akan hilang ke depan. Ya. Lalu kembali ke soal pokok nih, Bang. Karang Taruna riwayat Mukini, kalau saya melihat itu memang ada distorsi ya, baik itu secara kelembagaan. Kalau di tingkat Kementerian Sosial dulu Karang Taruna dibina oleh setingkat eselon 2. Ada bahkan Direktorat Bina Karang Taruna waktu itu, Bang. Lalu sekarang euforia ataupun dinamika yang terjadi di teman-teman Karang Taruna sendiri kan, saya melihat ada
satu potensi untuk Karang Taruna menjadi sebuah ormas gitu kan. Pola-pola struktural yang dilakukan, misal satu contoh ya, dulu Karang Taruna itu kan benar-benar pure dari desa untuk desa itu sendiri kan gitu ya. Nah, tidak ada istilahnya rekomendasi dari satu tingkat di atasnya. Lalu juga dia benar-benar mandiri. Lalu tidak pernah saya mendengar istilah caretaker dari satu tingkat di atasnya. Kalau PLT misalnya, atau anggaplah itu caretaker, itu ditentukan oleh rapat pleno di tingkatan itu masing-masing. Nah, sekarang ada caretaker ditentukan oleh satu tingkat di atasnya. Ini kan menjadi seperti ormas gitu loh, Bang. Iya. Nah, itu gimana tanggapan Abang? Ya, tadi saya katakan bahwa sebenarnya mengelola suatu organisasi tentu disesuaikan dengan lingkungan yang berkembang. Saya menyebut lingkungan yang berkembang itu adalah fase di mana reformasi memang membutuhkan suatu pengendalian ya, satu manajemen pengendalian yang lebih komprehensif, tetapi bukan berarti mengintervensi nilai-nilai kehidupan sosial yang tumbuh secara internal dalam Karang Taruna itu sendiri dengan memasukkan figur orang yang sama sekali tidak tahu Karang Taruna. Ya. Yang terjadi sekarang ini, kalau tadi saya bicara tentang masa lalu, kalau Mas Har punya istilah Karang Taruna masa kini, ya tentu karena berangkat dari Karang Taruna masa lalu, yang bagi mungkin kita orang-orang ya pernah merasakan bagaimana indahnya berkarang taruna, tiba-tiba sekarang ini kita jadi gusar, saya jadi gusar, galau ya. Ya kalau ada istilah anak remaja sekarang galau tingkat tinggi nih, melihat bagaimana pengurus Karang Taruna Nasional tidak mengelola organisasi ini secara substansial dengan melihat eksistensi Karang Taruna itu di mana. Ya, itu yang paling penting sungguhnya. Padahal eksistensi Karang Taruna itu kan di desa dan kelurahan. Yang ada ini adalah pada dirinya, ya, pada dirinya yang dianggap sebagai Karang Taruna, yang dia akan gunakan kekuasaannya sebagai pengurus pusat, harus mengatur pengurus provinsi, dan bahkan sampai kabupaten kota. Di Sulawesi Selatan ada terjadi suatu saya menyebutnya sangat masif upaya untuk ini nanti mengarah kepada mematikan Karang Taruna pada dasarnya. Ya, mematikan karena kan di kabupaten langsung diintervensi oleh pengurus pusat dengan menggunakan orangnya di provinsi, menunjuk pengurus-pengurus Karang Taruna yang tidak ada hubungan Karang Tarunanya sebelumnya. Ya. Sementara potensi Karang Taruna yang demikian banyak tersebar di mana-mana, bahkan kalau Kementerian Sosial mau jujur, yang direkrut oleh Kementerian Sosial menjadi tenaga-tenaga pendamping apapun di seluruh program Kementerian Sosial itu awalnya dari Karang Taruna. Awal dari Karang Taruna. Kita ingat Mas Har, contohnya Tagana. Tagana itu lahir dari mana? Dari Karang Taruna. Dari Karang Taruna. Kita ini perumus adanya Tagana. Tapi kemudian Tagana memisah dengan Karang Taruna sendiri. Ya. Ini kan yang sangat tidak tepat. Lalu misalnya lahir lagi kader TKSK. TKSK itu memang masih Karang Taruna karena rekrutmennya mestinya kan persis Karang Taruna. Iya. Nggak ada terakhir lagi pendamping pendataan sosial. Itu sudah ditinggal Karang Taruna karena pengurus pusat nasional ini tidak melihat lagi sebagai suatu potensi yang ada di desa, yang ada di kecamatan, yang ada di kabupaten sebagai suatu yang penting untuk dimanage. Yang dia lihat adalah siapa yang bisa menjadi pendukung saya. Nah ini yang fatal ini, kalau itu terus berkembang, maka tidak salah kalau Mas Har katakan kenapa Karang Taruna Nasional sekarang ini dikelola seakan-akan ormas, menjadi ormas. Padahal Karang Taruna bukan ormas, dia orsos. Iya, masalahnya adalah ketika teman-teman PNKT gitu, Pengurus Nasional Karang Taruna membawa Karang Taruna ke ormas, ini ada konsekuensi logis terkait dengan pertanggungjawaban keuangan misalnya. Abang kan sebagai anggota DPD RI gitu ya dari Sulawesi Selatan. Abang tahu lah pernah jadi ketua komite di DPR RI di bidang keuangan. Itu pasti ada konsekuensi yang memang akan terjadi terkait dengan membawa Karang Taruna ke ormas. Gimana Bang itu Bang? Saya lebih dari itu melihatnya. Kalau soal anggaran, soal keuangan, ya itu soal teknis. Ini malah saya melihat Karang Taruna
ya dengan tadi contoh Sulawesi Selatan yang diobo-obo. Dia bobo ya? Diobo-obo lah. Mereka sudah TKD, kemudian TKD-nya tidak diakui, hasil TKD-nya tidak diakui, lalu kemudian tiba-tiba dengan dukungan dari pusat menunjuk caretaker tadi pelaksana tugas, dan pelaksana tugasnya dari pengurus pusat, bukan dari pengurus daerah. Ya, mana tahu ini orang dari pusat ini. Kemudian dia doronglah TKD lagi. Nah, itu yang membuat citranya di pemerintah daerah jadinya tidak bagus kita. Ya, padahal teman-teman yang terpilih sebelum TKD dilakukan itu mengajukan surat komunikasi ke pusat, tapi dia tidak layani. Karena yang terbawa tadi adalah terkesan Karang Taruna sudah mau dijadikan sebagai suatu jaringan politik. Ya konkret aja bicara begitu. Ya, jaringan politik di Sulawesi Selatan itu malah terbaca mengarah kepada jaringan politik untuk pilgub. Padahal kan berbuat saja dulu. Soal siapa yang panen itu urusan lain. Tapi yang paling penting bagi Karang Taruna ialah misi sosialnya. Terlalu banyak permasalahan sosial yang membutuhkan Karang Taruna hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya, dengan kondisi COVID-19 di pusat mana gerakan vaksinnya misalnya. Sementara organisasi-organisasi lain, LSM yang aksesnya sangat terbatas, bisa membuat kegiatan yang nyata kelihatan, vaksinasi nasional misalnya dan segala macam. Kita ndak ada, ndak nampak mana Karang Taruna di situ. Bang, langsung saja Bang, saran ini mumpung didengarkan semua oleh teman-teman Karang Taruna dan bahkan mungkin seluruh desa. Apa sarannya Abang kepada teman-teman pengurus nasional Karang Taruna, Bang? Pengurus nasional Karang Taruna Indonesia sekarang ini harus menyadari diri bahwa dia telah mengelola organisasi yang salah kaprah. Salah kaprah sama sekali. Karena itu dia harus berenung, ya, melakukan revitalisasi diri dan revitalisasi organisasi. Kalau memang tidak bisa memimpin Karang Taruna sebagaimana kitahnya Karang Taruna, Masar, ya kasih kesempatan teman-teman lain, orang lain yang mau. Kalau soal kepentingan politik itu cerita lain dan masalah lain. Terlalu gampang membuat jaringan kepentingan politik. Jangan membuat Karang Taruna ini kehilangan jati dirinya di tengah-tengah kehidupan sosial yang sedang bergelut menemukan kondisi sosial yang lebih baik akibat terpaan pandemi COVID-19. Ini adalah suasana di mana sesungguhnya Karang Taruna harus tampil terdepan di dalam mendampingi masyarakat terhadap permasalahan sosial yang dihadapinya, bahkan bersama dengan pemuda dirinya sendiri menyelesaikan masalah sosial dampak COVID-19 itu, Mas. Ini yang saya lihat Karang Taruna Nasional, pengurus pusat tidak mampu elaborasi itu. Dan kalau tidak mampu kan lebih baik berhenti. Ya, paling tidak jangan mengacaukan daerah-daerah yang justru sudah masih tetap mampu mempertahankan eksistensi Karang Taruna. Hanya untuk kepentingan sesaat, kepentingan jaringan tadi itu. Saya sayangkan itu. Saya orang politik yang tidak pernah menggunakan Karang Taruna secara langsung sebagai media politik saya untuk mencapai kepentingan politik. Saya gerakan Karang Taruna dalam bentuk pengabdian sosial sehingga masyarakat melihat bahwa Aji Padindang memanage Karang Taruna itu ada manfaatnya bagi masyarakat, khususnya bagi Karang Taruna itu sendiri, Mas. Sama dengan Mas, saya kira Jawa Timur kan. Iya. Bang, siapa tahu ini didengar oleh Ibu Menteri Sosial. Apa Bang kira-kira yang ingin disampaikan? Ini menurut saya Ibu Menteri Sosial punya dosa yang termasuk di baliknya dalam mengesahkan hasil TKN Karang Taruna ya tahun 2020 lalu tanpa mengetahui persis bagaimana terjadinya temu karya nasional itu dengan segala masalahnya, segala rekayasanya, Mas. Itu bagi kita ini orang-orang Karang Taruna yang masih ya maaf saja. Ya mungkin juga di sana ada beberapa orang yang merasa sama kita punya dedikasi, tapi beda dong. Kita punya dedikasi langsung di masyarakat, di Karang Taruna desa dan kelurahan kita. Mereka bermain di tataran mengawan-awan ya, mengawan-awan untuk atas nama Karang Taruna. Dan saya menganggap Menteri Sosial turut berdosa di dalam secara pelan-pelan nanti mematikan Karang Taruna. Faktanya, Mas Sar, Kementerian Sosial melancarkan berbagai program yang melibatkan remaja dan pemuda, tidak lagi menjadikan Karang Taruna sebagai sumber rekrutmen. Padahal di Karang Taruna ada orang-orang muda yang terlatih untuk itu. Terlatih untuk itu. Apa mungkin ini Bang, maaf ini, karena Ibu Risma sebagai Menteri Sosial
dari satu unsur politik gitu ya. Kebetulan yang dijadikan ketua MPKT-nya adalah Mas Gibran. Ini kan ada sesuatu yang agak baru ini kan. MPKT biasanya kan diambil dari tokoh-tokoh Karang Taruna yang sudah paripurna. Itulah Nah ini Majelis Pertimbangan Karang Taruna malah orang yang masih masih segar gitu kan, masih semangat tinggi, anak muda. Mas Gibran ini kan suatu saat akan menjadi tokoh Karang Taruna yang lebih dulu. Iya. Cuma lebih jadikan dulu Karang Taruna Kelurahan, ketua Karang Taruna Kelurahan, supaya dia terproses dalam dirinya, karena dia kan lahir dari sebuah lingkungan yang jauh dari kondisi sosial yang kebanyakan dirasakan pemuda remaja kita. Karena itu, kalau menyebut nama itu misalnya, bagi saya dia harus dikarantarnakan dulu. Dan belum layak menjadi majelis pertimbangan. Bagaimana mau menjadi majelis pertimbangan? Tidak pernah merasakan apa dinamika yang terjadi di kehidupan pemuda desa kita. Kalau perlu malah jadikan ketua umum saja. Ketua umum Karang Taruna itu lebih pas kan? Itu lebih pas daripada MPKT. MPKT itu dari dulu senior Karang Taruna. Ya, yang tugasnya menjaga marwah dan wibawa organisasi ini. Ya. Dia menjaga eksistensi Karang Taruna. Kasih ketua umum misalnya siapa Mas Gibran itu. Nah, itu supaya dia bisa memfasilitasi, mendinamisasi Karang Taruna yang murni ada di desa-desa dan kelurahan ini. Misalnya apa? Misalnya di usaha-usaha ekonomi kreatif, di usaha-usaha pemuda produktif. Saya lebih mendukung kalau jadi ketua umum sekalian. Dengan usia yang memang masih muda. Ya justru karena itulah mungkin ada ya kemungkinan kira-kira Ibu Menteri Sosial Ibu Risma ini akhirnya meng-SK-kan karena dilihat dalam pengajuan SK-nya ada Mas Gibran sebagai ketua MPKT, sehingga beliau bagaimana menjadi pertimbangan khusus. Akhirnya SK Menteri Sosial akhirnya keluar. Ada nggak kira-kira peluang seperti itu? Saya menganggap bukan cuma kira-kira, sudah pasti itu. Tidak mungkin di SK-kan kalau tidak ada kaitan-kaitan ke situ. Cuma persoalannya siapa yang bawa ke sana kan? Tentu ada yang membawa ini barang, ada yang menggiring ini dan menunjukkan gitu. Ini yang disayangkan ini. Di sisi lain saya sayangkan karena Ibu Menteri Sosial ini sebenarnya kan bagi saya tahu ini Karang Taruna karena mantan wali kota. Mas Gibran ini tahu bahwa ini organisasi sosial kepemudaan yang sangat potensial. Sampai di situ dia tahu. Ya, tapi yang membawa ini kan yang settingnya lain menurut saya, suasananya lain. Kalau dia jadikan sebagai suatu pembelajaran dulu dengan kalau perlu jadi ketua Karang Taruna Kelurahan, naikkan ke ini, perlu ketua umum Karang Taruna, dia aset Karang Taruna ke depan kalau dia pahami eksistensi Karang Taruna. Oke Bang, ini perbincangan yang menarik sore ini Bang. Terima kasih ini. Ya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan sore ini bisa didengar oleh teman-teman pengurus nasional Karang Taruna, pengurus Karang Taruna provinsi, bahkan sampai desa kelurahan mendengar ini. Ini adalah sebuah sebuah penyampaian hal yang sebenarnya yang disampaikan Bang Aji Padindang ini. Artinya kita berharap bahwa Karang Taruna mari kita kembalikan kepada ruhnya, kepada kesejarahannya, supaya memang ini benar-benar Karang Taruna itu menjadi sebuah potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang bisa mendukung program-program pemerintah, terutama dalam kondisi seperti sekarang ini. Terima kasih Bang. Baik. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Salam sehat selalu Mas Ar. Salam sehat.